Apa kalian semua sehat? Kakak harap kalian semua sehat ya. Siapa di sini sudah siap untuk menari dan memuji untuk Tuhan? Kakak percaya kita semua sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Come on! Come on. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, ketemu lagi dengan Kamira. Kalian semua pasti semangat kan ketemu dengan Kamira lagi? Oke, gak perlu berlama-lama lagi. Kamira akan membawakan adik-adik semua sebuah cerita. Adik-adik semangat? Wah, pastinya semua sangat semangat dong. Sebelum itu, Kamira mau mengajak adik-adik semua untuk duduk yang manis dan berikan sikap yang baik untuk kita bisa berdoa bersama. Oke adik-adik? Bagaimana kita berdoa? Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sampai saat hari ini kami bisa dalam keadaan yang sehat. Tuhan, berkati kami semua agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, kakak akan membawakan kalian sebuah cerita. Kalian semuanya siap? Pada suatu hari ada seorang muda yang tinggal bersama dengan seorang imam. Seorang muda itu bernama Samuel dan nama imamnya adalah Imam Eli. Adik-adik tahu nggak imam itu siapa? Imam itu adalah orang yang melayani di bait suci. Dan bait suci adik-adik tahu nggak bait suci itu apa? Bait suci adalah tempat di mana kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, dan juga belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hebat ya adik-adik, Samuel itu di usianya yang sangat muda, dia mau melayani Tuhan di bait suci. Suatu saat
Samuel tengah tertidur di bait suci dan dia mendengar ada suara. Suara itu memanggil namanya. Seperti ini adik-adik. Samuel, Samuel, Samuel. Seketika itu Samuel pun terbangun dan langsung menghampiri Imam Eli. Dan ia bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, apakah engkau yang memanggilku?" Lalu Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya dan ia kembali tidur. Ketika Samuel tidur, kembali datang suara yang memanggil namanya. "Samuel, Samuel, Samuel." Dan Samuel terbangun kembali adik-adik dan langsung menghampiri Imam Eli. Dan ia bertanya kepada Imam Eli, "Bapak, apakah engkau memanggilku?" Dan Imam Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur." Dan Samuel kembali sambil berpikir mungkin siapa ya yang memanggilku? Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ketika Samuel kembali ke tempat tidurnya, ia pun tertidur. Dan kembali datang suara untuk ketiga kalinya loh adik-adik yang memanggil namanya. Dan Imam Eli jadi mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Samuel. Dan Imam Eli mengajarkan kepada Samuel untuk menjawab seperti ini adik-adik. "Bicaralah sebab hambamu mendengar." Tahu gak adik-adik apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel obey apa kata Imam Eli. Ia pun berkata yang sama seperti apa yang Imam Eli katakan. "Bicaralah sebab hambamu ini mendengar." Pada saat Samuel mengatakan itu, dia jadi tahu bahwa itu adalah suara Tuhan yang ternyata selama ini memanggil namanya. Di akhir cerita, Tuhan bilang kepada Samuel untuk menyampaikan sebuah pesan untuk Imam Eli. Hari ini kita belajar ya adik-adik dari kisah Samuel, bagaimana kita belajar untuk mendengarkan suara yang benar. Nah adik-adik, kalau misalnya ada sebuah contoh nih Kamira kasih. Ada temannya adik-adik bilang, nggak usah ke gereja, nggak usah baca firman Tuhan, kita main game aja di rumah. Gimana itu ya adik-adik ya? Kira-kira adik-adik mau atau tidak mau melakukannya? Sedangkan Tuhan pun berkata seperti ini adik-adik. Jangan malas ya, jangan lupa untuk baca firman Tuhan dan juga berdoa. Mungkin kita juga dengar perkataan itu dari orang tua kita dan juga guru kita di sekolah. Selain belajar mendengar suara Tuhan, kita juga jadi belajar ya adik-adik dari Samuel untuk berbicara apa adanya. Karena Tuhan bilang kepada Samuel untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Imam Eli. Dan Samuel pun obey dengan perintah Tuhan. Dia pun menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Eli. Kira-kira bagaimana nih adik-adik semua? Apa kalian juga berani menyampaikan tentang kebenaran? Kalian juga tahu kan kalau nyontek itu tidak benar. Nah, bagaimana kalau itu terjadi dengan adik-adik? Ketika adik-adik di sekolah dan melihat teman adik-adik sedang menyontek, apakah kalian berani untuk menyampaikan kebenaran itu? Kakak percaya bahwa kalian bisa menyampaikan kebenaran karena kalian takut akan Tuhan dan juga mau obey sama Tuhan. Oke adik-adik, itulah akhir dari cerita Kamira hari ini. Bagaimana adik-adik semangat? Kakak berharap adik-adik semua mau obey dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, saatnya kita bernyanyi bersama. Kakak mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama nih adik-adik. Tapi sebelum itu kita tidak hanya bernyanyi, kita juga akan berbahasa isyarat. Untuk itu kakak mau mengajak Kak Ella dan Kak Rosi. Kakak-kakak, say hi dong sama adik-adiknya. Hai.
Mereka akan membantu kalian untuk memperagakan bahasa isyaratnya. Jangan lupa ikuti gerakannya ya adik-adik. Mari kita bernyanyi. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Wah, thank you kakak semuanya. Wah, kalian semua nyanyinya hebat banget adik-adik semua. Setelah ini kita akan menari dan menyanyi memuji nama Tuhan. Kalian semangat? Semuanya boleh bangkit berdiri dong. Dan ikuti gerakannya ya adik-adik. Yeay! Here we go. Bagaimana dengan cerita yang disampaikan oleh Kak Mira? Benar-benar menarik ya. Kakak belajar banyak hal dari kisah Samuel. Bagaimana kita bisa membedakan mana suara dari Tuhan dan mana suara yang bukan dari Tuhan. Dan kita harus berani untuk bisa menyatakan kebenarannya. Karena kita mau obey sama Tuhan. Semangat kan? Dan kita udah di akhir acara. Sebelum itu kita bersatu dalam doa ya.
Mari adik-adik kita siapkan hati dan sikap terbaik kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk kasih Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Engkau Bapa. Dan berkati Bapa untuk kami Bapa untuk bisa terus bersuka cita Bapa meskipun kita di rumah Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Teman-teman, apa kabar nih? Roro seneng banget bisa ketemu kalian. Roro harap teman-teman pada sehat ya di rumah masing-masing. Oke teman-teman, Roro ada pengumuman nih, disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan memberikan persembahan. Roro encourage kita semua untuk mau memberi dengan sukacita. Yang kedua, teman-teman kalian pasti udah kangen kan sama kakak-kakaknya? Roro juga loh, Roro kangen banget sama kakak-kakak dan juga kalian. Oleh karena itu, yuk kita join di video conference untuk fellowship bersama. ID video conference bisa kita cek di grup masing-masing atau bisa klik link yang ada di description. Oke, itu aja pengumuman dari Roro. Tunggu, ada satu lagi nih. Roro lupa. Roro cuman mau bilang, Roro sayang banget sama kalian. Sampai jumpa ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye.